Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan semangat belajar dari rumah. Kembali lagi dalam program pembelajaran virtual Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Hari ini kalian akan mempelajari kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pembelajaran 1 dan 2. Ditemani oleh Ibu Lilik Herliani dari SD Negeri Lemah Abang, Kecamatan Harjamukti. Baik anak-anak, Ibu tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan kalian untuk menggunakan masker, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Mari kita bersama-sama melawan pandemi COVID-19 dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita saat ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan berbagai macam sumber energi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban terhadap energi beserta contohnya. Yang keempat, siswa mampu menyanyikan lagu Menanam Jagung sesuai tinggi nada dengan ketukan yang benar. Dan amati gambar berikut. Tentunya kalian sudah tahu ya, mana sih gambar matahari? Ya, matahari. Matahari itu anak-anak adalah sumber energi terbesar yang ada ada seorang ibu, ada seorang ayah, dan ada seorang anak. Energi matahari bagi keluarga tersebut, ada yang tahu anak-anak? Ya, manfaatnya yang pertama adalah untuk menjemur pakaian. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian yang basah. Yang kedua, tumbuhan berfotosintesis atau membuat cadangan makanan. Yang ketiga, coba lihat di situ ada anak kecil. Manfaat matahari anak kecil ya, berjemur pagi hari sangat baik, tetap sehat dan terlindung dari agar tidak terkena penyakit kulit. Selain mengeluarkan energi cahaya, matahari juga mengeluarkan energi panas yang dapat dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup. Jadi anak-anak, matahari itu sangat berperan penting di bumi ini. Apa saja sih peran matahari bagi kehidupan di bumi? Yuk kita lihat. Gambar apa ini? Ya, siang dan malam. Seiring dengan perputaran bumi dan porosnya, matahari itu membuat terjadinya bumi ini adanya siang dan malam. Yang kedua, matahari berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca seperti adanya panas, adanya hujan, dan juga mendung. Cahaya matahari di pagi juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang. Apalagi di masa pandemi ini ya anak-anak, kita harus berjemur di pagi hari agar kita terhindar dari penyakit dan tubuh tetap sehat. Selanjutnya, matahari berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan.
Lalu panas matahari mengakibatkan air laut menjadi menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Lihat video dulu yuk. Video ini akan membuktikan bahwa manfaat energi panas matahari itu sangat berguna bagi kita. Halo, kali ini kita akan melakukan percobaan manfaat energi matahari untuk mengeringkan benda. Klik mulai ya. Percobaan ini dilakukan pada pukul 1 siang dengan keadaan sinar matahari terik. Benda yang akan dijadikan objek uji coba adalah tisu basah, kertas basah, dan sapu tangan basah. Perhatikan lokasi percobaan ini. Sinar matahari lebih cepat dalam mengeringkan benda, teman. Kamu juga dapat melakukan percobaan ini secara langsung. Selamat mencoba ya, teman. Benda basah yang disimpan terkena di tempat yang terkena cahaya matahari akan lebih cepat kering dibandingkan benda basah yang disimpan di tempat yang teduh selama keringnya. Nah, anak-anak, sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama
ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu? Ada yang tahu? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis atau tidak akan punah jika digunakan. Karena sumber daya alam ini dapat didaur ulang atau dibuat kembali dalam waktu yang singkat. Apa saja contohnya? Yuk kita simak. Yang pertama ada air, yang kedua tanah, yang ketiga ada angin, yang keempat hewan ternak, dan yang kelima hasil perkebunan. Itulah anak-anak salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan untuk yang kelompok kedua, yaitu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang bisa punah atau bisa habis jika digunakan terus-menerus. Karena sumber daya alam ini anak-anak tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat dibuat kembali dalam waktu yang singkat. Membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membuatnya lagi. Apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Yang pertama ada batu bara, yang kedua emas, yang ketiga nuklir, yang keempat minyak bumi, dan yang kelima ada gas alam. Supaya lebih memahami, kita simak video berikut ini. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu membutuhkan sumber energi. Mobil membutuhkan sumber energi berupa bensin atau solar. Sedangkan manusia untuk dapat beraktivitas membutuhkan sumber energi yang berasal dari makanan. Bensin, solar, dan makanan merupakan sumber energi. Lalu, apa perbedaan di antara keduanya? Bensin dan solar merupakan bahan bakar fosil yang proses pembentukannya membutuhkan waktu hingga jutaan tahun. Sehingga bensin dan solar termasuk sumber energi tidak terbarukan. Sedangkan makanan yang kita makan merupakan sumber energi yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang dapat terus diproduksi dalam waktu yang lebih cepat tanpa harus menunggu hingga jutaan tahun seperti energi bahan bakar fosil. Sehingga makanan termasuk sumber energi terbarukan. Lalu apa saja contoh lain dari sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan? Sumber energi tidak terbarukan merupakan sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Misalnya, sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi diolah menjadi bensin dan solar yang dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Gas alam dalam bentuk gas LPG dimanfaatkan sebagai sumber energi pada kompor gas. Sedangkan batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dipulihkan kembali dan alam dan sekitar. Contoh sumber energi terbarukan antara lain matahari, air, angin, panas. Berikut ini
Contoh pemanfaatan sumber energi terbarukan. Energi matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga angin dengan menggunakan kincir angin. Arus air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Kalian perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa itu anak-anak? Di situ ada gambar anak sedang minum. Dan yang kedua ada gambar anak sedang mandi. Kita minum dan mandi? Ya, itu karena kebutuhan. Kita butuh minum dan mandi menggunakan air yang bersih. Apakah kita berhak menggunakan air bersih? Ya, itu adalah hak kita menggunakan air bersih. Nah, ini adalah gambar di sini adalah salah satu contoh hak kita terhadap sumber energi. Sekarang perhatikan lagi gambar berikut. Gambar A, di situ ada gambar warga sedang membersihkan sungai, dan gambar B anak sedang menutup keran jika air bak telah penuh. Apa sih dampak dari gambar di sini? Ya, gambar yang A dampaknya jika dibersihkan sungai akan bersih, dan sebaliknya jika tidak dibersihkan sungai akan kotor dan bisa terjadi banjir. Dan gambar B yaitu menutup keran. Dampaknya jika anak itu menutup keran, maka anak itu sudah menghemat energi air. Tetapi jika diabaikan, anak itu berarti memboroskan energi air. Nah, ini adalah salah satu contoh kewajiban kita sebagai masyarakat dan kewajiban kita terhadap energi. Sekarang, apa sih hak itu? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, sesuatu yang harus kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Dan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Sekarang, apa sih anak-anak hak dan kewajiban kita terhadap energi? Contoh hak dan kewajiban kita terhadap energi. Hak yang pertama, mendapatkan energi untuk kebutuhan sehari-hari. Hak yang kedua, mendapatkan udara yang bersih, segar, dan bebas dari polusi. Hak yang ketiga, mendapatkan sumber air bersih yang terbebas dari polusi dan limbah. Dan kewajiban kita terhadap energi, kewajiban yang pertama menggunakan energi seperlunya atau tidak membuang-buang energi. Kewajiban yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Kewajiban yang ketiga menjaga dan melestarikan sumber energi dengan baik. Kan belajar lirik lagu Menanam Jagung terkait dengan not angka. Yang bagian adalah pencipta lagu Menanam Jagung. Nah, lagu Menanam Jagung ini anak-anak biramanya berketukan 4/4 dan tempo lagunya yaitu allegro. Apa itu allegro? Allegro itu tempo nada yang dinyanyikan dengan ceria atau agak cepat. Nanti kalian bisa coba ya di rumah menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tinggi rendah nada yang benar. Nah, tahukah kamu apa sih tinggi rendah nada? Tinggi rendah nada disebut juga dengan intonasi. Nah, bisa kalian lihat anak-anak, di situ ada not angka. Angka yang ada titik di bawah itu adalah nada rendah. Dan yang tidak ada titiknya itu nada sedang. Dan yang ada titik di atasnya itu nada tinggi. Jadi, semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Birama lagu Menanam Jagung itu 4/4, menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Birama, apa sih birama?
Birama adalah ketukan yang berulang-ulang dengan teratur dalam waktu yang lama. Tadi menanam jagung itu tanda temponya allegro. Nah, apa sih tanda tempo? Tanda tempo merupakan tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan. Yang pertama, manfaat energi yaitu mengeringkan benda yang basah, membantu pembentukan vitamin D, membantu proses fotosintesis, membantu proses pembuatan garam, dan sebagai sumber energi pembentukan listrik. Yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Birama adalah ketukan yang berulang-ulang dengan teratur dalam waktu yang lama. Sekian anak-anak pembelajaran Ibu hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.